Akademi 119-10-14-0 PGMI kelas 3C Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama ada satuan luas dan berat, yang kedua ada satuan volume, yang ketiga ada bilangan Romawi, yang keempat sifat-sifat jajar genjang, dan yang kelima ada luas dan keliling jajar genjang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai satuan berat dengan contoh soal, yaitu 15,7 kuintal sama dengan titik-titik hektogram. Penyelesaiannya menggunakan konsep Dakota. Nah, dari contoh soal ini dapat kita ketahui bahwa angka 5 sebagai nilai satuan masukkan ke dalam lubang kuintal. Angka 1 sebagai nilai puluhan masukkan ke dalam lubang ton. Dan angka 7 sebagai nilai desimal masukkan ke dalam lubang kosong. Karena satuan berat yang ditanya adalah hektogram, maka masukkan angka 0 sampai ke dalam lubang hektogram. Jadi, konversi dari 15,7 kuintal adalah 15.700 hektogram. Contoh soal yang kedua adalah 93,8 kg sama dengan titik-titik desigram. Penyelesaiannya menggunakan konsep Dakota. Nah, dari contoh soal ini dapat kita ketahui bahwa angka 3 sebagai nilai satuan masukkan ke dalam lubang kilogram. Angka 9 sebagai nilai puluhan masukkan ke dalam lubang kosong. Dan angka 8 sebagai nilai satuan masukkan ke dalam lubang hektogram. Karena yang ditanya adalah desigram, maka masukkan angka 0 sampai ke dalam lubang desigram. Jadi, konversi dari 93,8 kg adalah 938.000 desigram. Contoh soal selanjutnya mengenai satuan luas adalah 19,2 dkr sama dengan titik-titik miliar. Dengan penyelesaian menggunakan konsep Dakota. Nah, dapat kita lihat di sebelah saya, ini adalah contoh soalnya. Dapat kita ketahui bahwa angka 9 sebagai nilai satuan masukkan ke dalam lubang dkr. Angka 1 sebagai nilai puluhan masukkan ke dalam lubang hektar. Angka 2 sebagai nilai desimal masukkan ke dalam lubang r. Karena yang ditanya adalah satuan miliar, maka masukkan angka 0 sampai ke dalam lubang miliar. Jadi, konversi dari 19,2 dkr ar adalah 192.000 miliar. Contoh soal berikutnya mengenai satuan luas adalah 78,8 ar sama dengan titik-titik meter persegi. Penyelesaiannya menggunakan konsep Dakota. Nah, dapat kita ketahui dari contoh soal ini yaitu 8 sebagai nilai satuan masukkan ke dalam lubang R. 7 sebagai nilai puluhan masukkan ke dalam lubang dkr. Dan 8 sebagai nilai desimal masukkan ke dalam lubang desiar. Karena yang ditanya adalah satuan meter persegi, maka masukkan angka 0 sampai ke dalam lubang meter persegi. Jadi, konversi dari 78,8 ar adalah 7.880 meter persegi. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu satuan volume dengan contoh soal 75 hektoliter sama dengan titik-titik dekameter kubik. Penyelesaiannya menggunakan konsep Dakota. Dari contoh soal berikut ini dapat kita ketahui angka 5 sebagai nilai satuan masukkan ke dalam lubang hektoliter. Angka 7 sebagai nilai puluhan masukkan ke dalam lubang kiloliter. Karena yang ditanya adalah satuan dekameter kubik, maka masukkan angka 0 sampai ke dalam lubang dekameter kubik. Jangan lupa sisipkan tanda koma di belakang angka 0. Jadi, konversi dari 75 hektoliter adalah 0,0075 dekameter kubik. Contoh soal selanjutnya mengenai satuan volume yaitu 88 centiliter sama dengan titik-titik desimeter kubik.
Penyelesaiannya menggunakan konsep Dakota. Nah, dari contoh soal berikut ini dapat kita ketahui bahwa angka 8 sebagai nilai satuan masukkan ke dalam lubang sentiliter. Angka 8 sebagai nilai puluhan masukkan ke dalam lubang desiliter. Karena yang ditanya adalah desimeter kubik, maka masukkan angka 0 sampai ke dalam lubang desimeter kubik. Jangan lupa sisipkan tanda koma di belakang angka 0. Jadi, konversi dari 88 centiliter adalah 0,88 desimeter kubik. Materi selanjutnya yaitu tentang bilangan Romawi. Nah, contoh soalnya yaitu tulislah dalam bentuk bilangan Romawi 216. Penyelesaiannya menggunakan aturan penulisan bilangan Romawi. 216 ini terdiri dari 200 ditambah 10 ditambah 6. Dari 200 ditambah 10 ditambah 6 ini dapat kita uraikan lagi, yaitu 100 ditambah 100 ditambah 10 ditambah 6. Atau 100 ditambah 100 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 1. Jadi, hasil dari ini baru disesuaikan dengan bilangan yang sudah ada Romawinya. 100 dapat kita temukan angka Romawinya yaitu C. Jadi 100 ditambah 100 CC. Nah, selanjutnya angka 10. Angka 10 ini sudah ada angka Romawinya. Jadi tinggal ditambahin bilangan Romawi 10 yaitu X. Jadi 100 ditambah 100 ditambah 10 itu hasilnya CCX. Nah, selanjutnya 5 ditambah 6. 5 sudah ada bilangan Romawinya yaitu V, dan 1 yaitu angka I. Nah, jadi 216 ini angka Romawinya yaitu CCXVI. Contoh soal yang kedua tentang bilangan Romawi yaitu tulislah dalam bentuk Romawi angka 173. Nah, dari soal 173 ini dapat kita uraikan menjadi 100 ditambah 70 ditambah 3. Nah, 100 ditambah 70 ditambah 3 ini dapat diuraikan lagi menjadi 100 ditambah 50 ditambah 20 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Karena 100 di sini sudah ada bilangan Romawinya, jadi tinggal dimasukkan saja menjadi 100 yaitu C. 50 yaitu L, dan 10 ditambah 10 itu X dan X. Lalu yang selanjutnya 1 ditambah 1 ditambah 1 menjadi I dan I. Jadi bilangan Romawi dari 173 adalah C, L, X, X, I. Selanjutnya materi yang keempat yaitu sifat-sifat jajar genjang. Nah, sifat-sifat jajar genjang yang pertama yaitu memiliki dua buah sumbu simetri putar. Putaran pertama dari A ke C, B ke D, C ke A, dan D ke B. Putaran kedua yaitu dari A ke A, B ke B, C ke C, dan D ke D. Sifat yang kedua yaitu dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Yang pertama di posisi semula dan yang kedua diputar 180 derajat. Sifat yang ketiga yaitu memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang. Dapat kita lihat gambar di sebelah ini. Sisi A dan B berhadapan dan sama panjang dengan sisi C dan D. Lalu sisi AD berhadapan dan sama panjang dengan sisi B dan C. Sifat yang keempat yaitu memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sejajar. Dapat kita lihat dari gambar ini, sisi AB berhadapan sejajar dengan sisi CD. Sisi AD berhadapan sejajar dengan sisi CB. Sifat yang kelima yaitu memiliki dua buah diagonal yang tidak sama panjang. Dapat kita lihat gambar di sebelah saya yaitu diagonal AC tidak sama panjang dengan diagonal BD. Materi yang kelima yaitu luas dan keliling jajar
genjang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan cara mencari luas jajar genjang terlebih dahulu dengan contoh soal sebagai berikut. Sebuah jajar genjang memiliki sisi alas 15 cm dan tingginya 8 cm. Hitunglah luas jajar genjang. Selanjutnya, langkah yang akan kita kerjakan yaitu menuliskan apa saja yang diketahui dari soal berikut ini. Nah, dari soal berikut ini dapat kita ketahui sisi alasnya yaitu 15 cm atau A 15 cm dan tingginya atau T sama dengan 8 cm. Yang ditanya adalah luas jajar genjang. Masuk ke rumus. Luas jajar genjang rumusnya yaitu alas dikali tinggi. Nah, alas masukkan angkanya yaitu 15 cm dikali tinggi. Tingginya dimasukkan angkanya yaitu 8 cm. Jadi luasnya sama dengan 15 cm dikali 8 cm. Setelah itu dikalikan dan hasilnya 120 cm persegi. Jadi luas jajar genjang tersebut adalah 120 cm persegi. Soal berikutnya yaitu perhatikan gambar berikut. Nah, langkah selanjutnya juga sama. Kita tuliskan lagi apa saja yang diketahui dari gambar ini. Dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa sisi alasnya 12 cm dan sisi tingginya 6 cm. Yang ditanya adalah luas jajar genjang tersebut. Luas sama dengan 12 cm dikali 6 cm. Hasilnya yaitu 72 cm persegi. Jadi, luas jajar genjang tersebut adalah 72 cm persegi. Contoh soal selanjutnya yaitu mengenai keliling jajar genjang. Berikut contoh soalnya. Sebuah jajar genjang memiliki sisi alas 27 cm dan sisi miringnya 13 cm. Tentukanlah keliling jajar genjang tersebut. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu menentukan atau menuliskan hal-hal apa saja yang diketahui dari soal. Dari soal ini dapat kita ketahui bahwa sisi alasnya yaitu 27 cm dan sisi miringnya 13 cm. Yang ditanya yaitu keliling jajar genjang tersebut. Masuk ke dalam rumusnya. Ingat, rumus keliling jajar genjang yaitu 2 dikali alas ditambah sisi miringnya atau B. Kita tuliskan luas sama dengan 2 buka kurung A ditambah B tutup kurung. Selanjutnya kita operasikan atau kita jumlahkan angka yang ada di dalam kurungnya, yaitu 27 ditambah 13 sama dengan 40. Setelah itu 2 diturunkan dan hasil dari 27 ditambah 13, 40 dituliskan. Jadi 2 dikali 40 sama dengan 80 cm. Jadi keliling jajar genjang tersebut adalah 80 cm. Untuk soal yang kedua, perhatikan gambar berikut ini. Tentukanlah keliling dari gambar berikut ini. Langkah selanjutnya, kita tuliskan apa saja yang diketahui dari gambar. Yang dapat kita ketahui dari gambar ini yaitu sisi alasnya 10 cm dan sisi miringnya 5 cm. Yang ditanya yaitu keliling jajar genjang. Setelah itu kita tuliskan rumusnya 2 dikali A ditambah B sama dengan, lalu kita masukkan angkanya 2 buka kurung 10 ditambah 5 tutup kurung. Nah, yang ada di dalam kurung ini kita operasikan terlebih dahulu. 10 ditambah 5 hasilnya 15. Luas sama dengan 2 dikali 15 hasilnya 30. Jadi, luas dari jajar genjang tersebut adalah 30 cm.
Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.